Selamat malam Bapak, Ibu, Bro and Sis, anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Selamat memasuki tahun baru 2025 dengan harapan bahwa segala sesuatu yang belum tercapai di tahun 2024 akan tercapai di tahun 2025. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Audrey Saertian Ayal adalah anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok, Mupel Jawa Barat II, dan juga sebagai Bendahara Dewan PKLU GPIB. Mari berdoa sebelum membaca bagian dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan uraian renungannya. Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Bapa telah menjaga kami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini kami telah menyelesaikan beberapa aktivitas atau kegiatan kami sehari-hari. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu yang ada di dalam Alkitab dan uraian renungannya yang terdapat di dalam Sabda Bina Umat. Mari Bapa berfirmanlah, karena kami telah siap merenungkan firman-Mu. Demikian permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Roma pasal 14 ayat 20 sampai ayat yang ke-23 yang menyatakan, janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya.
Judul renungan: bersaksi menghidupi iman. Masih soal perselisihan di antara orang percaya di Roma, terutama soal makanan. Paulus mengingatkan agar setiap orang berhati-hati dalam memahami kebebasan kehendak, terutama ketika kebebasan itu mengganggu dan melukai iman orang lain. Paulus menyatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu bebas dilakukan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus yang telah membebaskan jemaat Kristen di Roma dari hukum Taurat, sehingga hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman tidak perlu diatur berdasarkan hukum Taurat atau hari raya apapun. Iman berakar dari kepercayaan pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan keyakinan yang sungguh pada kehendak Tuhan atau dilakukan dengan keraguan, bagi Paulus pada dasarnya mengabaikan Tuhan. Sikap demikian adalah dosa. Jadi, yang menentukan apakah perbuatan itu dosa atau tidak adalah relasi kita dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan berdampak pada relasi dengan sesama dalam perilaku hidup sehari-hari. Dalam kekristenan, iman harus menjadi dasar setiap ucapan dan tindakan. Paulus mengingatkan kita bahwa iman terhubung dengan tanggung jawab sosial. Bersaksi tentang iman diwujudkan dalam tindakan dan mengedepankan keberadaan orang lain. Tidak melakukan apa saja yang kita mau, tetapi memilih tindakan yang membangun dan tidak melukai orang lain. Bersaksi berarti menghidupi kasih dalam keseharian melalui kepedulian kita terhadap sesama. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, kita dipanggil untuk menghidupi iman melalui setiap tindakan yang lahir dari relasi kita dengan Tuhan. Melakukan sesuatu karena tekanan sosial atau peraturan tanpa memaknainya dengan sepenuh hati dapat menjadi dosa, karena tindakan itu tidak didasarkan pada iman. Demikian renungan. Bersaksi
Mari berdoa. Bapa Maha Kasih, ajarkanlah kami mampu memberlakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Tolong kami juga untuk berusaha memilih tindakan yang membangun dan tidak melukai hati sesama kami. Di malam hari ini pun kami mau berdoa untuk seluruh anggota PKU GPIB dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau tetap memelihara kami semua ketika kami akan beristirahat di malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya Bapa akan membangunkan kami besok dengan tubuh yang segar, agar kami dapat kembali melanjutkan aktivitas kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah permohonan doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perjumpaan kita di malam hari ini. Sampai bertemu pada esok pagi dengan tubuh yang segar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. PKU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.